Saya dari kantor hukum SAA ingin menyampaikan pencerahan sedikit terkait masalah tindak pidana pencucian uang yang terkadang masyarakat kaget kok dia kena tindak pidana pencucian uang. Di sini yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang itu adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sah di mata hukum. Terkait masalah tindak pidana pencucian uang, itu harus ada dulu tindak pidana asal, sehingga TPPU atau tindak pencucian uang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada tindak pidana asal. Yang dimaksud tindak pidana asal itu banyak sekali dan bervariasi, dan itu juga dimuat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di dalam pasal 2. Di antaranya tindak pidana asal itu yang dapat menyebabkan TPPU adalah korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan. Atau ada tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 tahun, itu juga dapat dikenakan TPPU. Sehingga banyak sekali tindak pidana asal yang dapat melahirkan tindak pidana pencucian uang, yaitu ada 26 tindak pidana, bahkan lebih bila ada tindak pidana yang diancam dari 4 tahun. Jadi di sini tindak pidana pencucian uang kita semua harus jelas, sehingga kita harus lebih hati-hati untuk menghadapi permasalahan-permasalahan hukum agar kita tahu dan bisa menghadapi hukum. Mari kita berlindung pada hukum. Terima kasih.